Oke, di agama Buddha ada nggak larangan untuk makan daging? By the way, kalau kita bicara umat Buddha termasuk monastik. Karena siswa Buddha ini ada dua kelompok berdasarkan cara hidup. Cara hidup sangga, pertapa, dan cara hidup rumah tangga. Anda sekarang cara hidup yang mana? Rumah tangga. Boleh nggak Anda masuk kehidupan pertapa? Boleh. Mau nggak? Nah, ini pertanyaannya. Belum mau. Ya nggak apa-apa kok, nanti bareng aja ya. Bareng sama istri maksudnya. Barengan seru. Oke? Kenapa itu? Bunyi apa lagi? Tadi kayaknya cukup serius. Nah, ada nggak semacam larangan? Ada nggak? Nggak. Yakin. Begitu dibilang yakin. Ada nggak larangan untuk makan daging tertentu di agama Buddha? Tadi jawabnya enggak. Contoh nih, kalau teman-teman kita yang muslim, kita tahu bahwa makan daging babi itu haram. Hindu apa? Sapi. Sapi itu, kenapa sapi itu dagingnya dilarang dimakan? Karena sapi itu berkontribusi. Bisa buat susu. Dari susunya bisa jadi mentega, bisa jadi ghee. Terus kemudian mereka juga di konteks tertentu bisa membantu, kotorannya bisa untuk pupuk. Jadi yang saya baca, yang saya paham, orang-orang Hindu ini memberikan apresiasi kepada sapi, makanya dagingnya nggak dimakan. Kalau di Buddha ada nggak larangan untuk makan daging tertentu? Ada. Nih, tapi saya nggak makan manusia kok. Tenang aja, saya juga nggak, ngeri kali kau nih, kanibal. Gajah, kuda, anjing, ular, singa. Kalau Anda datang ke Jakarta, ada dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, kalau di Jalan Mangga Besar itu suka ada orang yang jual daging ular. Itu bisa dimakan. I cannot imagine. Jadi kalau pertanyaannya apakah di agama Buddha ada larangan untuk mengkonsumsi daging tertentu, jawabannya ada. Lalu pertanyaan kritisnya nih, kan namanya kita lagi berpikir secara seksama ya. Kok Buddha pilih kasih sih? Boleh nggak kita berpikir kritis? Kok kuda masuk, anjing masuk, ular masuk, singa masuk, harimau masuk? Kok ayam enggak? Ayam ngambek. Kok sapi enggak? Kok udang enggak? Kok ikan enggak? Ini namanya berpikir secara kritis. Mikir doang Bu, nggak ada jawabannya. Nah, ada beberapa jawaban tertentu karena ini kan konteksnya di kitab Vinaya. Biasanya kalau gajah, kuda itu kan hewan yang berkontribusi. Dan jangan salah ya, nggak gampang orang itu punya gajah dan punya kuda. Kalau singa, harimau, macan tutul, beruang, serigala itu kan hewan buas. Saya pernah mendengarkan uraian, di buku yang tadi saya sebut juga ada penjelasannya kenapa daging hewan buas itu dilarang dimakan, karena itu memunculkan bau tertentu. Karena ada seorang biku yang menerima dana makannya itu mengandung daging hewan buas, karena memunculkan aura, bikunya diterkam. Tapi saya yakin zaman sekarang nggak ada yang Anda dana makan daging beruang. Enggak. Tapi untuk soal dana makan di belakang nanti kita akan bahas lebih tuntas. Jadi kalau kita bilang di agama Buddha tidak ada larangan untuk makan daging tertentu, no, ada. Logiknya ada. Berikutnya, ada nggak ajaran agama Buddha juga mendukung penganutnya untuk makan daging? Contoh lagi biar gampang, biar paham nih apple to apple diskusinya. Tahu acara Thanksgiving nggak? Thanksgiving, orang Amerika. Apa yang dimakan? Saya sih nggak pernah makan. Siapa yang pernah tinggal di Amerika? Mungkin Anda lebih tahu ya. Kalkun ya. Jadi kalau Thanksgiving biasanya meja mereka menu utamanya apa? Kalkun. Kalau orang Tionghoa biasanya kalau Xinjia menunya apa? B2. Alias tenang Bu,
kodenya B2 alias babi. Bahkan di tradisi tertentu, ini bukan agama, kalau ada sembahyang orang meninggal harus wajib ada kepala babinya kan. Di agama Buddha ada nggak? Nggak ada kan? Jadi pada dasarnya kalau kita perhatikan lagi, apakah ajaran agama Buddha mendukung penganutnya untuk makan daging? Secara tradisional ada nggak? Nggak ada. Kita moming, kalau kita Waisak di sini setahun sekali kita makan daging. Maksudnya Pak, iya setahun sekali makan enak di wihara. Kalau perayaan Waisak, semua makan daging. Paham nggak? Kenapa saya begini? Ibu Bapak ngerti kan? Sekali lagi ini soal cara pandang. Tapi by tradition, by books, I don't think kita akan menemukan, bahkan ya nanti bagian persembahan kita akan cerita lebih detail. Inilah satu pertanyaan yang ini jawabannya gampang kok. Apakah ajaran agama Buddha mendukung terjadinya pembunuhan? Ini jawabannya yakin. 1000%. Kalau gitu jawabannya lebih kencang. Saya ulang ya. Apakah ajaran agama Buddha mendukung terjadinya pembunuhan? Tidak. Nah, bagus. Ini nggak usah diterusin panjang lebar. Dan supaya kita lebih paham lagi, lebih detail. Sebenarnya kalau kita baca Panatipata Weramani Sika Padang sama Diami, itu kan cuman sepotong. Sebenarnya kalau kita mau kaji lagi lebih mendalam, pembahasan tentang pembunuhan bukan hanya kita lakukan dengan tangan sendiri. Bukan. Kalau di suta ini, Ibu Bapak bisa baca, mereka tidak akan membunuh makhluk apapun, tidak juga menyuruh orang lain membunuh, atau memberikan izin kepada orang lain untuk membunuh. Jadi bukan cuma pakai tangan kita ya. Makanya kalau pergi makan ke restoran seafood, pesannya kangkung, telur dadar. Itu ikannya masih hidup, mau nggak? Nggak. Karena sudah paham ya, meskipun kita nggak bunuh, tapi siapa yang order? Aduh nggak enak ya jadi Buddhis ya, nggak enak, makannya nggak seru. Ya silakan, karma tanggung masing-masing. Ini bagian tentang persembahan. Nah, jadi di Kutta Danta Sutta, Ibu Bapak bisa menemukan penjelasan lebih jauh dari Buddha ketika kita bicara tentang persembahan dan pengorbanan. Ini si Brahmana ini tanya kepada Buddha, bagaimana cara memberikan pengorbanan yang besar. Karena dia pengen bikin upacara pengorbanan. Dan dia dalam proses bikin upacara pengorbanan ini sudah siap. Ratusan hewan sudah siap dia korbankan. Dan ketika dia bertemu dengan Buddha, Buddha menjelaskan lebih detail. Ya, lebih detail lagi. Dalam upacara pengorbanan ini Brahmana, pengorbanan ini artinya mengacu kepada satu upacara pengorbanan yang sangat besar. Tidak ada kerbau, kambing, domba, tidak ada ayam, babi, dan berbagai makhluk hidup dibunuh. Artinya untuk melakukan upacara pengorbanan ini bebas dari pembunuhan. Yang menarik lagi lanjutannya. Brahmana, tidak ada arahat, atau mereka yang telah mencapai jalan arahat akan menerima pengorbanan ini. Mengapa? Karena melihat penganiayaan dan pembunuhan maka mereka tidak menerima. Tapi mereka akan menerima pengorbanan berupa pemberian rutin dari suatu keluarga yang diberikan kepada para pertapa yang berbudi. Karena tidak ada penganiayaan dan pembunuhan. Itulah sebabnya jenis pengorbanan ini lebih berbuah dan lebih bermanfaat. Saya suka loh quote ini. Jadi saya tuh setelah saya menemukan ini saya mikir, Buddha kan arahat. Banyak biku yang arahat. Apakah benar-benar mereka makan makanan daging yang diberikan? Itu jadi satu tanda tanya. Satu tanda tanya. Makanya kalau kita upacara-upacara di wihara, silakan Anda main ke wihara manapun, apa isinya di altar? Buah. Oke, anak-anak, apa arti buah? Waktu kita sekolah minggu kan belajar tuh arti-arti persembahan kan?
Buah berarti hasil buah karma. Bunga artinya ketidakkekalan. Air artinya kebersihan, jernih. Apalagi ya? Lilin, betul. Lilin artinya apa? Penerangan. Dupa artinya wangi, harum, menyebar ke segala penjuru. Samcang artinya lemak, enak. Di altar wihara manapun, Anda tidak akan menemukan persembahan dalam bentuk daging. Paling banyak alternatifnya adalah permen. Apalagi? Biskuit. Betul? Kalau nggak donat. Ada nggak dagingnya di atas altar? Nggak ada. Dan inilah sesuatu yang bisa kita kritisi lagi. Kalau kita tidak memberikan persembahan di altar, tidak meletakkan makanan-makanan yang mengandung daging, kenapa umat Buddha tidak konsisten dalam hal pemberian makanan kepada sangga? Berarti kita umat Buddha ini nggak konsisten. Ketidakkonsistenan kita, kenapa? Karena Buddha adalah aspirasi spiritual tertinggi. Sangga adalah pewaris Dhamma, menjaga kemurnian Dhamma. Kalau di altar Buddha isinya adalah persembahan-persembahan yang bebas dari pembunuhan secara langsung, idealnya kalau kita berpikir secara konsisten dan kontinu, ketika Anda memberikan dana makan kepada sangga, kepada saya juga boleh, pemberiannya harusnya bebas dari pembunuhan. Supaya linear kan. Karena altar kita nggak ada. Sampai sini saya tanya ibu bapak. Masih bisa masuk akal? Logis? Saya senangnya itu kalau hari ini ada yang datang dengan mentalitas penyangkalan. Semoga nanti bertransformasi di sesi akhir. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah praktik vegetarian sesuai dengan ajaran di agama Buddha? Jangan heran, saya pernah mendapatkan jawaban tidak. Sekarang saya tanya Anda, sesuai nggak? Lah, bingung dia. Bagi kita belum bisa praktek VJ 100%. Betul? Sama. Saya ini sebenarnya agak lupa ya, di awal tuh saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa hari ini kita bahas sesuatu secara objektif, bukan subjektif. Jadi kalau misalnya dalam keseharian ibu bapak masih mengonsumsi, it's your own choice. Tapi kita hari ini bicara objek, bukan bicara subjek. Oke, kalau gitu Anda dukung nggak praktek vegetarian di wihara? Ya, jadi kalau Anda, ya kalau di Dharma Kirti memang sudah menjadi satu budaya. Hanya saja, kenapa topik ini penting? Karena pengurus wihara, pengurus yayasan itu akan berganti, bertransformasi. Sekarang pengurus-pengurus yayasan tentu mereka adalah generasi pertama yang bersentuhan langsung dengan Bante Asin. Kayak Pak Darwis, Ibu. Anda bersentuhan langsung nih ketemu Sukong. Ketemu Bante Wajra. Berikutnya, bahkan ada satu pengalaman di salah satu wihara yang wihara lama, wihara tua. Sebutnya jangan wihara lama, wihara tua ya. Wihara apa sih kata yang tepat gitu ya? Kalau wihara tua itu kesannya angker gitu. Wihara sepuh tuh kayaknya kakek-kakek gitu. Wihara apa ya cocok ya? Wihara akar lah, paling keren tuh wihara akar. Wihara lama, wihara akar. Itu sempat ada satu biku yang tinggal, dan ketika ditegur, dikasih tahu pengurus wihara, dia menolak. Lalu, ada satu statement yang menarik, ini saya diceritakan oleh pengurus wiharanya. Siapa itu Sukong? Saya nggak kenal Sukong. Dan Anda tahu nggak apa yang terjadi dengan Bante ini? Ya, dia diundang untuk angkat kaki dari wihara tersebut. Kelihatannya cukup tegas ya. Cukup tegas, dan kalau kita nggak tahu sejarah di baliknya, mungkin kita akan bilang, oh kok biku diusir? Ya karena kan Anda tinggal di wihara orang, di tempat orang, ikutin budaya wihara orang. Selesai, simple kok. Anda tahu terjemahan literal dari biku? Pengemis.
penumpang, bukan pemilik. Oke, udah. Kita kembali ke sini. Kenapa kita ceritakan ini? Karena Wihara Dharma Kirti akan bertransformasi. Pengurusnya akan berganti. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu orang-orang yang sekarang ngurus belum tentu akan ada. Dan tentu budaya vegetarian itu Anda paham, karena tongkatnya akan jatuh ke sebagian besar dari Anda yang ada di sini kan. Menjadi tongkat penerus di Wihara Dharma Kirti. Sehingga Anda paham, oh kenapa? Kenapa kita lakukan, kenapa kita dukung. Khusus untuk kegiatan begini. Ini contoh nyata ya, ini saya sering katakan kok. Desember ini kita akan ada Sarasian dan Temu Karya Nasional. Kurang lebih pesertanya nggak banyak. Feeling saya sekitar 300, total sama panitia itu 500 orang. 500 orang. Kebayang nggak Ibu Bapak kalau menunya ada makanan daging? Masak makanan mengandung daging untuk 500 orang. Pesen apa tidak? Pesen kan? Yang pesen siapa? Panitia. Panitia seksi konsumsi. Logika kita, yang kena karma buruknya siapa? Yang makan atau yang pesen? Masih mau jadi panitia? Dan jangan heran, kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan Buddhis di Indonesia yang pesertanya 1000, 1500. Menu makanan dibagi dua, ada yang vegan dan tidak vegan. Saya cuma kasihan sama panitia konsumsinya. Kenapa? Karena menunya lu yang urus, kamu yang pilih, kamu yang atur, kamu yang pesen. Potensi karmanya ada di siapa? Yang pesan. Jadi ketika event-event di wihara besar 1000 orang, Waisak nih, Waisak kan ramai. Menunya adalah menu vegetarian, panitianya selamat nggak? Selamat. Ini Palembang, kota besar. Kemarin saya baru pulang dari Rengat. Dari Pekanbaru itu sekitar 5 jam perjalanan. Pesertanya juga kurang lebih 300 orang. Kalau makanannya ayam goreng, babi panggang, samcan, dan segala macam, maka si panitia yang ngurus itu berpotensi menuai karma yang buruk. Karena siapa yang pesen, sekali lagi, jari siapa, kehendaknya siapa. Ya. Makanya kalau di Wihara Dharma Kirti, ya tadi enak sih. Tadi makan mie-nya nggak? Enak juga kan? Ya. Baik ya. Oke, kalau gitu, pertanyaan berikutnya, anjuran mana yang sebaiknya disampaikan ke umat? Ayo. Anjuran untuk mendukung vegetarian atau mendukung makan daging?